Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pemirsa. Senang sekali saya Sulprina Rahmin dapat kembali hadir ke hadapan Anda. Dan pada malam hari ini kita berjumpa dalam acara Dialog Forum Publik. Ya pemirsa, seperti biasa Forum Publik akan kembali mengetengahkan tentang topik-topik yang akan kami diskusikan pada malam hari ini dengan menghadirkan tentu saja narasumber-narasumber yang akan langsung memberikan Anda wawasan mengenai topik yang akan kami bicarakan. Dan pada malam hari ini cukup menarik karena kita akan berbicara soal budaya, salah satu suku terbesar di Provinsi Sulawesi Tenggara, suku Tolaki. Hal ini akan kita bicarakan mengenai identitas dan perubahan budaya Tolaki dulu dan sekarang. Ya, untuk membicarakan hal ini tentu saja kami akan mengundang partisipasi Anda pemirsa di rumah bergabung bersama kami dengan menghubungi line telepon di 0401 3195 456 seperti yang tertera di layar kaca Anda, atau juga Anda bisa memberikan SMS atau mengirimkan SMS di nomor 0813-424-88206. Baik, langsung saja saya akan perkenalkan narasumber saya yang pada malam hari ini telah berkesempatan hadir di tengah-tengah kita. Yang pertama, selamat malam untuk Bapak Basrin Melambais PDMA. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih sudah hadir di Forum Publik pada malam hari ini. Beliau merupakan sejarawan yang juga pembantu Dekan 3 di Fakultas Ilmu Bahasa Universitas Ilmu Budaya Universitas Halu Oleo. Yang kedua juga sudah hadir Muhammad Sabri ST. Selamat malam. Selamat malam. Alhamdulillah, ini merupakan ketua dari komunitas Saya Cinta Bahasa Tolaki. Bagi Anda yang mungkin giat di dunia maya, ya, Saya Cinta Bahasa Tolaki juga merupakan salah satu media online yang merupakan komunitas dari anak-anak muda yang memang sangat concern di budaya Tolaki ini. Dan selanjutnya kita sudah kehadiran seorang ibu. Ini juga merupakan salah satu tokoh yang juga berperan aktif dalam budaya Tolaki. Beliau merupakan ketua lembaga adat Tolaki, yaitu Ibu Mike Anas Bunggasi. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam dan selamat malam. Baik, alhamdulillah, terima kasih. Ya, bahagia sekali tentu saja ketiga narasumber ini telah hadir di tengah-tengah kita. Kalau berbicara tentang budaya, tentu saja ini merupakan hal yang cukup unik untuk dibicarakan karena bagaimanapun juga budaya merupakan identitas sebuah daerah dan juga identitas masyarakatnya. Kalau berbicara tentang budaya Tolaki, kita melihat banyak sekali mungkin saja perkembangan-perkembangan yang telah berubah dari budaya yang dulu dijalankan oleh nenek moyang dan orang-orang tua kita dengan budaya yang dikenal saat ini oleh generasi muda. Nah, langsung saja saya ke Pak Basrin. Ya, ini kalau melihat tentu saja sebelum kita berbicara langsung Pak Basrin, saya ingin Pak Basrin memberikan sebuah gambaran umum mengenai bagaimana budaya Tolaki yang kemarin dan saat ini. Baik, terima kasih. Pertama dulu kita bicara mengenai ide atau tema pada malam hari ini. Yang pertama tentang identitas. Ya. Identitas itu identik dengan jati diri. Betul. Bagaimana jati diri orang Tolaki terhadap kulturnya atau budayanya. Kemudian apa yang disebut dengan perubahan kebudayaan bagi masyarakat Tolaki. Berbicara tentang kebudayaan sebenarnya merupakan hal yang universal berkenaan dengan ide. Jadi pemikiran itu adalah budaya, pemikiran-pemikiran, gagasan-gagasan tentang orang Tolaki itu adalah budaya. Kemudian hasil karya, cipta, benda-benda termasuk yang disebut dengan perilaku, ya itu adalah merupakan budaya. Seperti budaya Kohanu, itu adalah budaya. Siri kalau dalam masyarakat Bugis, itu adalah budaya, itu yang berubah. Kemudian dalam segi sistem pengetahuan bagi masyarakat Tolaki sebenarnya sudah banyak yang berubah. Kalau kita berbicara tentang kebudayaan Tolaki sebenarnya meluas, perlu persepit tentang banyak unsur. Kalau ada 7 unsur kebudayaan, salah satunya seperti bahasa, ya kan, kemudian organisasi sosial, kemudian sistem mata pencaharian orang Tolaki, kemudian kesenian, ya kesenian seperti lulo yang berubah, tari lariang yang dulu yang sekarang dicap oleh masyarakat Wakatobi sebagai miliknya. Tetapi kalau kita berbicara sejarah, karena saya peneliti sejarah, di samping sebagai di Fakultas Ilmu Budaya, saya juga melakukan riset-riset tentang kebudayaan Tolaki dan sejarahnya. Bagaimana perubahan kemasyarakatan Tolaki dilihat dari perspektif diakronis sejarah. Itu yang saya lihat. Kemudian beberapa budaya-budaya yang hampir hilang, kemudian yang paling mendasar identitas Tolaki itu masalah
mengenai kebahasaannya. Itu yang berubah dalam hal proses penggunaannya, kemudian tata penggunaan bahasa Tolaki, kemudian yang berubah juga masalah perilaku generasi muda yang dulunya misalnya begini ya. Salah satu contoh yang paling terkecil dari banyak kultur orang Tolaki itu kayak seperti budaya Merau. Nah, ini yang ditinggalkan oleh generasi. Nah, nanti sebentar ada di sini Pak Ibu Ketua Lembaga Adat. Kebetulan saya dipercayakan Ibu Ana sebagai Ketua Lembaga Adat. Kemudian saya Dewan Pakarnya di Kota Kendari. Bagaimana kita menggali tentang kearifan lokal masyarakat Sulawesi Tenggara, khususnya masyarakat Tolaki. Perlu ditahu bahwa masyarakat Tolaki ini sebenarnya itu yang mendiami dua basis kerajaan dulu yang disebut dengan Tolaki di Konawe, betul. Itu mendiami basis kerajaan Konawe yang sekarang menjadi berapa kabupaten. Yang pertama Kabupaten Konawe, dulu Kabupaten Kendari, kemudian Kota Kendari, Konawe Selatan, Konawe Utara. Kemudian kalau kita lihat juga ada beberapa komunitas orang Tolaki yang melakukan migrasi, ada yang di Wawoni, bahkan ada yang di Kuli Susu, apa semua. Kemudian ada yang disebut dengan Tolaki Mekongga. Nah, itu kalau di Tolaki Mekongga ini persoalan dialek saja. Beberapa riset para ahli tentang Mekongga ini, mereka akhir-akhir ini kan mengklaim sebagai suku, tapi sebenarnya bisa dijawab dengan identitas dan bahasa. Kalau menurut di basis kerajaan Mekongga itu merupakan pendukung Tolaki Mekongga dengan dialek Tolaki Mekongga, meskipun ada di atas itu yang disebut dengan dialek Kodeho. Kan kemarin saya melakukan riset tentang persebaran Tolaki dan pembagiannya. Dari hasil penelitian saya sebenarnya Tolaki Mekongga ini merupakan satu dialek. Dia dalam yang disebut dengan rumpun Bungkulaki. Itu sebenarnya. Kalau dilihat dari identitas orang Tolaki yang paling berpengaruh, yang merupakan kalau menurut Prof. Tarimana itu pakar antropologi simbolik, sebagai fokus kebudayaan Tolaki. Seluruh identitas Tolaki ada di situ sebenarnya. Seluruh misalnya kegiatan-kegiatan sosial itu selalu hadir. Menyelesaikan sesuatu itu selalu hadir. Itulah yang disebut tadi identitas. Salah satu identitas orang Tolaki adalah disebut dengan kalo. Ya kan? Di situ banyak interpretatif kebudayaan yang ada di dalamnya. Kemudian bahasa itu merupakan identitas di samping identitas yang lain berkenaan dengan kebudayaan Tolaki. Bicara kebudayaan sangat luas. Iya, betul sekali. Saya masih tertarik ini mengenai kebudayaan Tolaki. Kalau memang kita berbicara tentang identitas, tentu saja kalau kita melihat perkembangannya, mungkin banyak sekali masyarakat Tolaki sendiri yang mungkin tidak paham dengan kebudayaannya. Salah satu masalah yang mungkin saja timbul adalah tidak adanya sebuah peninggalan-peninggalan tertulis misal saja yang bisa dijadikan sebagai referensi untuk membuat sebuah pernyataan-pernyataan yang dapat memperkuat tentang bagaimana peninggalan-peninggalan suku budaya Tolaki. Kita hanya mendengar bahwa memang perkembangan-perkembangan itu didapatkan dari informasi-informasi lisan misal saja. Apakah ini akhirnya memang tidak menjadi sebuah ketidakseimbangan ketika informasi-informasi lisan yang begitu didapat dari sumber ini itu akhirnya tidak mempersatukan tentang budaya Tolaki ini? Bukan persoalan pada sumber tertulisnya, tetapi yang disebut dengan culture itu bukan hanya persoalan sumber tertulis. Sebenarnya banyak sekali kearifan-kearifan orang Tolaki yang masih hidup, yang itu merupakan kesinambungan dari warisan nenek moyang kita. Ya, tradisi tutur itu yang dilupakan. Kayak seperti sair sebenarnya ada. Kayak seperti Taenango itu epos kepahlawanan. Kalau di Morone ini disebut kada. Sama dengan sebenarnya budaya Jawa itu tembang. Dan itu sebenarnya kalau dibukukan, Ibu Mika kebetulan punya rekaman dikirimkan dari Belanda itu tentang Taenango. Itu sebenarnya tidak kalah dengan tembang yang ada di Jawa sebenarnya. Kalau di Buton disebut dengan Kabanti. Itu sebenarnya adalah warisan dunia. Dan warisan orang Tolaki di situ menggambarkan tentang entitas dan kebudayaan orang Tolaki, bagaimana perilakunya, termasuk pesan-pesan leluhur kita sebenarnya. Kemudian sumber kebendaan. Jadi kalau kita orang sejarah melihat bahwa pengakuan sebuah identitas suku bukan persoalan sumber tertulis, tetapi bagaimana dia memelihara kesinambungan kebudayaan itu, baik itu tradisi tutur, kemudian tradisi benda maupun yang lainnya. Itu yang sebenarnya. Sebenarnya kalau kita tentang tradisi lisan orang Tolaki, oral tradition itu banyak suku bangsa di Indonesia memang kita akui menurut para ahli yang tidak memiliki yang disebut dengan aksara. Tetapi bukan berarti bahwa mereka tidak memiliki budaya kemudian peradaban pada masa lalu, ya kan? Nah, tetapi yang duluan muncul itu kan sebenarnya tradisi lisan, ya, atau komunikasi lisan, kemudian diturunkan secara
turun-temurun tentang perilaku-perilaku budaya, kultur-kultur budaya yang hidup dan itu diwarisi. Nah itu Mbak, sebenarnya kalau bicara banyak sebenarnya. Panjang sekali ya, banyak baik. Saya akan sedikit bergeser ke Pak Sabri ini. Tentu saja Pak Sabri sebagai bagian dari generasi muda dari anak-anak budaya Tolaki tentu saja memiliki pandangan mengenai bagaimana perkembangan budaya Tolaki saat ini dan juga bagaimana anak-anak muda Tolaki mengembangkan budayanya sendiri. Jadi sekarang itu terjadi pergeseran. Nah, generasi-generasi muda itu sudah mulai melupakan, terutama bahasanya, bahasa Tolaki. Nah, makanya kemarin saya berpikir seharusnya ini kita ada wadah supaya itu komunikasi bahasa Tolaki bisa dia berkembang, dilestarikan. Nah, kemarin memang saya aktif di dunia maya, saya sempat bikin itu komunitasnya, dan sampai sekarang anggota kami sampai 11.000. Wah, luar biasa 11.000 lebih, sampai ada di Indonesia, seluruh Indonesia. Apakah itu khusus hanya untuk kalangan suku Tolaki saja atau terbuka luas untuk? Sebenarnya terbuka luas. Artinya di sini kan saya cinta bahasa Tolaki. Artinya yang senang dan budayanya barangkali dan tutur katanya barangkali. Karena sekarang juga memang saya lihat generasi-generasi muda itu sudah banyak tidak memakai bahasa kita. Kalau Pak Sabri sendiri melihat apa yang mempengaruhi generasi muda mungkin agak canggung untuk memakai identitas dirinya sebagai itu barangkali di modernisasi juga barangkali. Atau bisa juga dibilang tren. Sekarang ada terjadi itu generasi muda itu kalau dia memakai bahasa lokal, kayak dia dianggap orang terbelakang atau apa. Padahal saya bilang begini, sebenarnya kita itu apabila kita pakai kita punya bahasa sendiri, bahasa Tolaki, itu malah itu nanti yang bagus, kita anggap tren itu yang bagus. Umpamanya kau pakai logat lain, itu kuno sekali. Justru itu terbelakang, pola pikir terbelakang. Mengapa Pak Sabri menganggap bahwa salah satu fokus yang bisa meningkatkan kebudayaan itu adalah bahasa? Oh, itu bahasa sangat berpengaruh. Itu jati diri kita, itu akar rumput kita. Itu kalau Cina itu dari bahasanya saja kita sudah tahu bahwa dia orang Cina. Nah, itu kan identitas. Jadi kalau kita berbahasa Tolaki itu langsung ditahu. Oh, ini memang orang Tolaki, suku Tolaki begini dia punya bahasa. Jadi itu sangat-sangat berpengaruh sekali itu. Baik. Kegiatan-kegiatan apa saja yang sudah dilakukan? Kami paling banyak sosial. Sosial maksudnya kegiatan sosial paling di luar-luar. Untuk sementara ini masih ke panti asuhan atau apa. Menunjukkan bahwa keberadaan kami, eksistensi kami dulu. Kalau di dalam sebenarnya kami lebih banyak kegiatan di dunia maya itu sendiri. Jadi kita punya komunikasi itu memakai bahasa Tolaki. Nah, lebih pada lebih melancarkannya itu barangkali. Pada saat tatap muka juga bahasa itu tetap dilakukan? Iya, pada saat pertemuan juga. Kebetulan begini, kenapa saya buat itu? Saya sendiri sebenarnya kalau istilahnya orang bilang Tolaki Mbuerere, orang tua Tolaki, ibu, bapak. Tetapi saya sendiri merasa kurang lancar dalam bercakap, dalam berbahasa. Makanya saya bilang ini harus harus cepat kita Kalau tidak banyak generasi kita itu akan melupakan. Itu bagaimana kalau 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, atau 100 tahun ke depan kita bisa hilang. Kita bisa hilang dalam sejarah. Saya bilang ini harus dibikin. Nah, makanya saya barangkali memang saya pribadi barangkali kurang dana atau apa, tetapi saya punya wadah, saya punya alat. Maksudku kayak saya langganan internet, maka saya harus bikin barangkali lewat ini. Dan sejak itu sekarang malah generasi muda sekarang saya lihat terjadi perubahan itu, mereka bentuk, malah sekarang sudah bisa berpuluh-puluh ini ada organisasi komunitas-komunitas kecil tetapi yang bercirikan Tolaki. Luar biasa. Saya akan lanjutkan sebentar lagi, tapi saya ingin ke Ibu Mika. Ini sebagai Ketua Lembaga Adat Tolaki, tentu saja Ibu Mika memiliki tanggung jawab yang besar untuk membawahi masyarakat adat suku Tolaki khususnya di Provinsi Sulawesi Tenggara. Sejauh ini seperti apa hal-hal yang dilakukan oleh lembaga adat untuk pengembangan budaya Tolaki ini? Terima kasih. Jadi saya menyambung saja pembicaraan dari rekan kami atau anak kami, karena kami yang paling tua di sini, Pak Basrim Suprayogi, bahwa penjelasan beliau tadi, budaya Tolaki bukan berarti tidak ada sejarah tertulis, langsung akan hilang, karena budaya Tolaki dari dulu itu turun-temurun dari
nenek ke anak, anak ke cucu, itu menceritakan bagaimana seharusnya kita hidup, bermasyarakat, berkeluarga, dan tentu itu sudah termasuk budaya, cara hidup. Ya toh? Iya. Ya. Kemudian sesudah itu orang tua kita tidak pernah mau melupakan, selalu ada waktu senggang, kalau ada waktu senggang, ini menurut pengalaman saya sebagai cucu, sebagai anak, ada masa-masa orang tua, nenek atau ayah itu memanggil anak-anaknya menceritakan bahwa suku Tolaki itu begini, keturunan Tolaki ini begini, budayanya begini, kalau jalan begini, kalau ngomong begini, kalau duduk, pokoknya mulai cara hidup lah, bagaimana kepribadian orang Tolaki yang sebenarnya. Nah, berbicara mengenai itu, saya menyambung tadi dari Pak Basri mengenai sedikit budaya kita mulai bergeser. Itu utamanya dalam membahasakan bahasa, sudah hilang, sudah hampir punah dan hilang. Bukan berarti hilang, tapi hampir punah. Ya. Itu tata cara meiro. Bisa dijelaskan itu seperti meiro apa? Itu tata kerama dalam mengungkapkan suatu kata atau dalam waktu kita berbincang. Kalau dalam bahasa Jawa tata krama. Apakah ada perbedaan antara bahasa pasar misalnya, dan bahasa? Kita dengan sesama umur mungkin bisa mengatakan inggoo. Tetapi kepada yang lebih tua harusnya inggomiu. Nah, ini yang mulai hilang. Kalau kita mengatakan dia untuk yang tua ihiro, bukan iei. Itu salah satu contoh. Ya, sejauh ini bagaimana budaya Tolaki mempengaruhi masyarakat Tolaki sendiri dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari? Ada kesan yang timbul sebenarnya yang terlihat mungkin saja bahwa kebudayaan Tolaki yang secara turun-temurun dipelihara itu hanya dalam tanda kutip dilakukan oleh orang-orang yang berketurunan kerajaan misal saja. Orang-orang yang di luar itu mungkin tidak lagi mengenal budaya-budaya Tolaki. Menurut Ibu seperti apa? Ya, memang pada mulanya memang sudah mulai hilang. Apa yang Anda sebutkan tadi memang tadinya sudah mulai hilang. Tapi karena dari keturunan-keturunan itu masih melakukan. Masih dalam bahasa Tolaki itu masih numuno yosara. Tidak pernah dia hilangkan. Jadi itulah syukur alhamdulillah karena ada keturunan-keturunan bangsawan ini yang masih memperlakukan adat istiadat secara ketat, sehingga ini merangsang masyarakat pada umumnya untuk kembali mengikuti tata cara adat itu. Iya, salah satu simbol yang sangat kental di budaya Tolaki adalah kebudayaan Sara. Kalau Sara. Ya. Seberapa jauh kalau Sara bisa mempengaruhi semua aktivitas kehidupan? Digunakan untuk apa saja? Kalau Sara sebenarnya itu suatu tata cara pelaksanaan adat yang tertinggi di dalam suku Tolaki, karena dengan kalau Sara perdamaian akan terjadi. Sesuatu sengketa apabila sudah didahului dengan kalau Sara, maka itu akan kembali menenangkan hati yang kemungkinan akan mulai emosionalnya datang, tapi karena dengan turunnya kalau Sara dia merasa akan kualat dengan adat istiadatnya, karena ada semacam moto atau Inai liasara falsafah. Ya, Inai liasara inai konasara iye pinesara. Inai liasara iye pinekasara. Berarti siapa yang senantiasa melakukan adat istiadat, maka dia akan selalu dihormati. Tapi apabila ia melanggar adat, maka ia akan disisihkan. Baik, cukup menarik. Pak Basrin, kalau tadi mendengar penjelasan dari Ibu mengenai simbol, mengenai adat istiadat, mengenai semua hal yang berkaitan dengan suku budaya Tolaki, sebenarnya kesinambungan dari identitas itu kita berharap bahwa ada kesinambungan dari generasi yang lama ke generasi yang baru, ke generasi yang muda.
Tapi yang mungkin saja menjadi kendala adalah seperti yang Pak Basrin sebutkan sendiri bahwa begitu banyak bahasa, sosial, kesenian, tari yang akhirnya juga menjadi sebuah tari yang diakui oleh masyarakat di daerah lain. Bukankah ini menjadi sebuah persoalan yang mungkin saja bisa dilihat kurangnya sosialisasi atau mungkin kurangnya wadah untuk memberikan informasi mengenai budaya Tolaki? Kalau kita melihat mungkin banyak sekali budaya-budaya lain yang berkembang di Provinsi Sulawesi Tenggara, sementara budaya Tolaki sendiri tidak mendapatkan tempat atau seperti apa? Sebelum saya jawab, saya ingin dulu memberikan beberapa argumentasi dan jawaban mengenai pertanyaan tadi sebelum saya menjawab. Itu yang pertama, kalau itu adalah suatu alat yang pilin tiga. Ya. Itu simbolnya di situ ada yang menyimbolkan bahwa itu adalah strata antara bangsawan, golongan menengah dengan golongan bawah kalau masa lalu. Kalau sekarang itu kan lebih kepada nilai simboliknya pemerintah, adat dan masyarakat, dan banyak simbol berkenaan dengan kalau. Itu adalah suatu wadah. Kemudian kalau dapat menyelesaikan suatu konflik, dapat digunakan dalam tata aturan. Kalau bahasa Tolaki itu disebut dengan hohowi, ya, osara, itu ya. Kalau di Mekongga disebut dengan hohowi, osara. Nah, kemudian berkenan tadi beberapa, memang dalam setiap kegiatan itu misalnya dalam hal perapua, perkawinan itu selalu baik itu peminangan maupun perkawinan dalam hal silariang membalas suaka maupun yang lainnya itu selalu hadir kalau maupun proses penyelesaian. Tetapi ada hal yang bergeser tentang kalau biasanya dulu orang mengundang kan biasanya kan pakai kalau, tapi sekarang diganti dengan yang namanya disebut dengan rokok. Tetapi itu kan suatu budaya itu suatu takdir bahwa dia harus berubah, tidak bisa kita menghindar terjadinya perubahan kebudayaan itu. Kaitannya dengan pertanyaan tadi itu ada beberapa hal. Yang pertama terjadinya akulturasi. Contohnya mengenai bahasa, orang Tolaki kenapa bisa kurang dalam hal mengaplikasikan bahasanya, tetapi itu sebagian yang berada di kota dan lingkungan peri-peri di melingkupi kota Kendari ini dan di luarnya, sebenarnya generasi kita itu sudah kurang menggunakan bahasa Tolaki. Kenapa? Pertama, banyaknya orang Tolaki yang menikah dengan etnis lain. Nah, itu tidak bisa dihindari. Kemudian kedua, di dalam rumah itu sebagai pendidikan budaya, karena budaya terus terang bukan milik bangsawan, bukan milik siapa-siapa, tapi masyarakat Tolaki semua memiliki budaya itu. Nah, itu yang perlu dicatat. Kemudian mengapa terjadi orang Tolaki enggan menggunakan bahasa Tolaki? Pertama, barangkali mereka malu kohanu, tetapi sebenarnya itu kohanu bukan pada tempatnya, ya kan? Nah, kalau itu yang budaya sekarang yang digembar-gemborkan oleh pimpinan kita bahwa harus tumbuhkan budaya malu, ya kan? Tetapi orang Tolaki saya lihat kecenderungannya ini secara empiris, Ibu Anas juga tahu bahwa budaya Tolaki, orang-orang Tolaki itu malu untuk menggunakan bahasanya sendiri, tidak ada rasa kebanggaannya. Tetapi di daerah pedalaman itu saya lihat anak-anaknya mereka masih menggunakan itu bahasa Tolaki. Bahkan perilaku-perilaku tentang merau tadi yang disinggung oleh ketua lembaga adat, sebenarnya kalau di daerah-daerah itu masih kental sekali terhadap cara dulunya, cara makannya, cara menyapa. Makanya kalau masa lalu, bicara masa lalu tentang tingkatan bahasa Tolaki itu ada 3. Ada yang disebut dengan Tulura Anakia, ya kan? Itu adalah bahasa elit atau bahasa bangsawan, ya kan? Kalau cara menyapa, kalau sama raja disebut dengan Berio, ya kan? Kemudian ada yang disebut dengan bahasa golongan menengah, bahasa Tonoradio, ya kan? Ada yang disebut dengan bahasa Ata. Kemudian ada beberapa memang pengaruh bahasa Tolaki ini. Saya lihat, saya bukan pakar bahasa, tetapi saya melihat tentang perubahan kebudayaan. Salah satu itemnya ini, itu adalah bahasa Tolaki. Saya lihat salah satu itu banyak sekali kosakata atau lema yang ada, yang hidup di dalam masyarakat yang digunakan itu sudah bercampur antara Tolaki dengan Indonesia. Bahkan begini contohnya, beberapa bahasa-bahasa kuno yang merupakan bahasa asli Tolaki itu sudah mulai hilang. Bapak ya kan? Melihat apa pengaruhnya yang bisa? Pengaruhnya pertama, banyaknya kurang digunakannya oleh orang-orang tua dan pemahaman tentang itu. Nah, saya lihat bahasa-bahasa kuno yang ada itu termaktub di dalam Tainango itu, dan bahasa adat antara Pabitar dengan Tolea itu yang disebut dengan, ada di situ Kinoho Sara, Kinoho Agama, itu di situ ada sebenarnya. Bahkan dulu orang-orang Tolaki itu sangat sopan kalau menegur orang, tidak langsung kamu begini, tetapi ada bahasa sindiran yang sehingga dia, oh saya salah sebenarnya.
Baik. Itu. Saya akan melanjutkan kembali tentu saja mengenai budaya tolak ini karena kita banyak sekali akan mengetahui tentang wawasan dan perubahan-perubahannya. Namun kita akan kembali sesaat lagi selepas jeda pariwara berikut ya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, Dialog Forum Publik akan kembali setelah jeda pariwara berikut, tetaplah bersama kami. Penyalahguna narkoba itu biasa juga disebut penyakit kronis. Organ yang diserang adalah otak. Yang pertama adalah batang otak, itu letaknya di sini. Kemudian ada namanya korteks cerebral, itu di bagian kulit otak. Kemudian yang ketiga adalah limbic system, itu di tengah-tengah otak. Karena otak yang dirusak, akibatnya terjadi perubahan perilaku dan persepsi penyalahguna. Efeknya gangguan jiwa, kehilangan daya ingat, bingung, paranoid, dan halusinasi. Reaksi kecemasan sampai kepada ide bunuh diri. Karena narkoba bertoleransi dalam tubuh, makin lama makin banyak yang harus digunakan. Jalan keluarnya atau solusinya, bagi anak-anak, biasakan hidup sehat dan teratur. Makan makanan yang bergizi, waktu belajar, waktu bermain, waktu ibadah, dan waktu tidur. Bagi remaja, tidak merokok, melakukan aktivitas yang positif, misalnya olahraga, kesenian, dan lain-lain. Dan tak kalah pentingnya adalah terampil mengatakan tidak pada narkoba. Paham? Katakan tidak pada narkoba. Narkoba tidak, prestasi ya! Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Dialog Forum Publik dan masih mengenai topik identitas dan perubahan kebudayaan suku Tolaki. Masih bersama ketiga narasumber saya pada malam hari ini. Tadi kita sudah membicarakan banyak hal mengenai budaya dari suku Tolaki. Satu hal tadi sebelum iklan kami telah membicarakan satu hal yang cukup menarik dari suku Tolaki yang sampai sekarang sebenarnya masih dipertahankan meskipun ada banyak sekali pergeseran, yaitu budaya lulo. Kita bisa lihat banyak sekali di acara-acara syukuran, pernikahan, ataupun acara-acara lainnya yang menempatkan lulo sebagai bagian dari hiburan masyarakat. Namun apakah perubahan dari lulo yang dulu dan lulo yang sekarang? Saya akan persilakan kepada Ibu Mika sebagai Ketua Lembaga Adat Tolaki untuk menjelaskan kalau kita melihat lulo yang dulu dan lulo yang sekarang seperti apa, Bu? Terima kasih. Jadi kalau kita melihat lulo yang sekarang dengan yang dulu memang bedanya sangat besar. Jadi sebelum kami melanjutkan, kami ingin ketengahkan dulu mengapa ada tari lulo. Permulaannya itu lulo itu molulowi pada saat orang panen beras padi, Iya. terus mereka menghancurkan bulir-bulir padi dengan
dilulowi itu kakinya atau dilulowi dengan kaki. Kalau sekarang kan dipukul-pukul begini. Oh, iya. Kalau dulu dilulowi itu dengan kaki. Oh, diinjak-injak. Nah, diinjak-injak itu dari kata lulo. Jadi dilulowi, goyang kaki. Terus kemudian pada saat mereka melulowi ada yang menumbuk, sudah jadi benih padi, bulir padi, ada yang menumbuk. Mereka menumbuk itu ada yang mau dinggu. Jadi pada saat mereka Mau dinggu ada yang menumbuk. iya, ada yang menumbuk padi, banyak orang untuk untuk menghibur mereka supaya tidak terlalu lelah. Mereka sambil guyon-guyon terus sambil mau dinggu. Jadi itu Jadi gerakan seirama antara gerakan dengan bunyi yang mau dari lulowi lesung, dengan dari bunyi itu lesung lesung. padi itu. Mereka membuat satu atraksi lagi sambil mereka baku alunya diketuk-ketukan satu sama lain dan merupakan satu irama yang menarik. Biasa mereka jalan dulu. Dinggu nilako ako. Jadi sambil mereka mau dinggu, mereka tinggalkan dulu lesungnya, mereka jalan baru kembali lagi mau dinggu baru terus. Ini juga yang tetap mau lulowi. Disitulah asal dari kata lulo, mau lulowi. Nah, terus mereka jadikan yang dahulu kala jadikan satu gerakan. Gerakan mau lulo. Nah, itulah mereka buat satu gerakan untuk Molulo itu sebagai suatu kesyukuran terhadap panen. Tapi dulu pertama lagi ada Molulo, itu ada Lulo Sangia. Nah, Lulo Sangia. Lulo Sangia itu pelan sekali dan hanya gendang. Itu dilakukan pada pada saat untuk kalau syukuran. Syukuran atau kalau ada penyakit, yang wabah penyakit, terus ada hama terhadap tanaman, itu diadakan acara Lulo Sangia. Jadi itu sambil berdoa dan memohon doa kepada Allah, kepada dulu Sang Hyang toh kita masih animis dulu, jadi sambil berdoa meminta supaya wabah yang ada atau malapetaka yang ada itu supaya dihilangkan. Lalu kalau Ibu melihat Lulo yang berkembang saat ini? Nah, sekarang akhirnya berkembang dari tahun ke tahun, dari abad ke abad, mulailah mereka adakan, mengapa waktu pesta juga sudah diadakan dan sudah beberapa gerakan. Tapi gerakan yang dulu itu beda dengan yang sekarang. Gerakan dulu itu hanya begini. Jadi tidak goyang ini ada nilai-nilai kesopanan. Iya, tidak goyang ini bahunya itu. tidak goyang, hanya ini saja. Baik, saya ingin kembali ke Pak Basrin sebelum ke Pak Sabri ya. Sebentar lagi saya ingin kembali ke Pak Sabrin tentu saja sebagai akademisi. Kalau Bapak melihat tentu saja perubahan ini, kita bisa mengambil nilai yang dahulu dengan gerakan-gerakan seperti itu, ada nilai-nilai tertentu. Lalu dengan perkembangan saat ini, apakah budaya Tolaki salah satunya Lulo sudah kehilangan identitasnya? Ya, terima kasih. Kebetulan mengenai Lulo ini saya sudah tulis di persembahan guru besar di Universitas Gadjah Mada, sudah terpublikasi. Judulnya tentang Lulo dari tradisional hingga rekor muri. Nah, itu bagaimana melihat tentang perkembangan Lulo mulai dari sejarahnya, kemudian perubahan makna, perubahan alat, perubahan pengiring, kemudian perubahan gerak dan sampai ini. Yang pertama menyambung orang tua saya tadi, Pak Ibu Mike sebagai ketua LAT. Molulo itu secara etimologi berasal dari dua mo dan lulowi. Mo berarti itu kata kerja. Lulo itu berasal dari lulowi. Kegiatan bahwa dulu masyarakat tradisional Tolaki itu mengenal yang disebut dengan masyarakat agraris. Abad ke-7 di Padangguni, belum ada Konawe ya. Abad ke-7 masyarakatnya secara ini mereka menekuni yang disebut dengan mondau, kemudian mereka panen. Diadakanlah yang disebut dengan molulowi. Kemudian pada saat mereka molulowi, mereka pulang, terjadi yang disebut dengan tradisi lisan ini, mimpi. Nah, mimpi seorang pawang ini, dia mengatakan bahwa salah satu untuk sebagai wujud kesyukuran atas melimpahnya panen, harus adakan yang disebut dengan gerakan yang untuk penyembahan, yang religius itu. Nah, maka lahirlah yang disebut dengan Lulo. Pengiringnya dulu Lulo itu, kalau kita bicara pengiringnya, berasal dari
gendang tanah, kanda-kanda buta. Ada di museum itu kalau mau lihat yang pengiring aslinya, kemudian berkembang menjadi kato-kato, kemudian ada yang berkembang menjadi gendang, lulong ganda. Makanya itu kalau kita lihat lulong ganda itu yang masih hidup di Desa Benua, Kecamatan Benua, Kabupaten Konawe Selatan. Lulong ganda ini itu di situ kita bisa lihat seperti yang dijelaskan oleh orang tua saya tadi itu tentang lulong ganda ini. Sebenarnya yang mulanya itu ada 7 gerakan, lulo kolia lianga, lulo hada, lulo ditisu dan lain-lainnya. Tapi sekarang sudah tinggal 4. Maksud pelaksanaan lulo ini sebagai wujud rasa syukur kepada Sang Oleombae. Itu sebenarnya Dewi Sri kalau di Jawa. Itu kemudian ada yang disebut dengan lulo sangia. Lulo sangia ini dikenal di Kerajaan Mekongga. Pada masa itu seorang raja yang disebut dengan Teporambe mengalami, dia dilahirkan, konon namanya cerita sejarah ya, bahwa dia dilahirkan, dia punya kondisi badan itu lemah, sehingga mimpilah seorang yang disebut Mbowai untuk melakukan penyembahan kepada Sangia supaya untuk menyembuhkan raja ini. Itu. Jadi perkembangan dinamisasi lulo ini juga dilihat dari pergeseran yang dulunya bersifat magis religius, sekarang sifatnya kan pementasan dan hiburan. Ya kan, kemudian lulo dulu itu tidak sembarang kalau lulo sangia, itu khusus di lingkungan kerajaan. Kalau sekarang kan sudah ini, bahkan di Mekongga itu ada. Termasuk kalau di Mekongga itu, studi kita itu termasuk pakaiannya berbeda, sarung yang digunakan untuk melulo berbeda. Kemudian pergeseran makna, kemudian pergeseran alat ini nanti abad-abad sekitar abad ke-16 itu dikenal lagong dari buton, kemudian alat pengiring daripada lulo ini adalah gong. Kemudian menurut pengamatan saya sekitar tahun 90-an dikenal yang disebut dengan tape radio. Ya, kemudian tahun 90-an ke atas itu dikenal yang band dengan organ. Nah, itulah kalau dilihat dari segi perubahan. Memang setiap modernisasi itu tidak bisa kita ini, karena apa? Salah satu ini pertama kekurangannya adalah teknologi karandu itu tawa-tawa sudah tidak ada. Memang ada kebijakan dari LAT dengan pemerintah regulasi bahwa kita harus sediakan karandu. Tetapi menjadi tantangan generasi kita itu kalau mau lulo pakai begitu dianggap terbelakang kuno. Kemudian saya sepakat dengan Pak Sabri, melestarikan budaya Tolaki dalam era modern perlu dengan yang disebut dengan melestarikan dengan online. Kayak seperti kemarin media online. Baik, kita akan kembali, tapi kita akan menerima telepon dari pemirsa. Halo, selamat malam. Sayang sekali terputus. Ya, kalau melihat, saya ke Pak Sabri dulu. Tadi melihat penjelasan yang luar biasa dari kedua narasumber ini, tentu saja kita merasa sebagai generasi muda Tolaki, apalagi Pak Sabri sebagai ketua dari Saya Cinta Bahasa Tolaki. Bagaimana tanggapan Pak Sabri mengenai perubahan-perubahan ini? Apakah anak-anak muda yang juga tergabung dalam Saya Cinta Bahasa Tolaki juga digiring untuk memahami makna-makna dari budaya Tolaki untuk kembali menyebarkan ke lingkungan mereka, atau seperti apa? Iya, justru sekarang mereka semakin intens bikin kegiatan-kegiatan. Terutama kemarin teman-teman yang dari SCBT mereka bikin lagi satu komunitas, yaitu Kami Cinta Budaya Tolaki. Dan itu banyak mereka bikin kegiatan-kegiatan yang seperti budaya-budaya itu, kebudayaan. Terus mereka juga sudah sering memakai bahasa Tolaki sehari-hari di lingkungan sekolah barangkali, di pasar, di mana-mana, sering-sering. Artinya di sini sangat besar efeknya, sangat besar manfaatnya itu ternyata. Iya, kalau melihat dari antusiasme sendiri dari kalangan muda untuk mengenal budaya Tolaki ini dan mengembangkannya, Pak Sabri melihatnya seperti apa? Ternyata mereka sangat-sangat antusias. Mereka sangat antusias. Ternyata ini sebagian teman-teman juga sudah mulai merasa, dan seharusnya ini kita tidak boleh berdiam diri. Kita harus ada rasa peduli. Baik. Melestarikan, menghidupkan barangkali nilai-nilai budaya kita di sini, terutama suku Tolaki. Iya, luar biasa sekali. Apakah Pak Sabri melihat bahwa memang ruang yang terbuka untuk para generasi muda kita ini untuk menunjukkan kreasi mengenai budaya Tolaki ini terbuka, atau mungkin saja? Saya lihat waktu kemarin-kemarin itu memang ruang untuk generasi muda sangat-sangat kecil. Kadang malah untuk tidak diperhatikan. Informasi informasinya barangkali, atau untuk bikin kegiatannya barangkali. Tetapi saya lihat kemarin ini sudah mulai ada kelihatan. Waktu itu yang di Lipo itu ada lomba barangkali, lomba lulo kreasi. Nah, terus ada yang di
Kendari Beach itu apa itu lulo anu yang terpanjang, Iya. terbesar. Nah, di sini barangkali juga bisa memancing antusiasme masyarakat untuk ikut serta memelihara kita punya budaya di Baik. sini. Iya, kembali ke Pak Basrin. Kalau melihat tadi dari ruang yang terbuka, sebenarnya ini bisa menjadi salah satu peluang untuk mempertahankan identitas itu. Namun, apakah memang ruang-ruang ini sendiri akhirnya harus hilang? Misal saja ketika Pak Basrin mengatakan bahwa lulo Sangia, lulo yang kemarin-kemarin itu akhirnya berkembang menjadi lulo yang lebih modern, sehingga generasi-generasi kita sekarang tidak lagi mendapatkan pengetahuan tentang seperti apa budaya-budaya zaman dahulu, seperti budaya Tolaki yang betul-betul memiliki nilai seperti itu. Pak Basrin melihatnya? Yang pertama dulu supaya kita paham, tadi Iya. sebenarnya masih panjang penjelasannya tentang perubahan itu ya kan. Iya. Memang pengaruh kebudayaan di kalangan Tolaki itu bukan ada yang berasal dari luar, kemudian ada yang dari dalam sendiri. Yang berasal dari luar, contohnya perkembangan lulo itu, zaman Belanda itu masuknya Belanda, dia yang disebut dengan penetrasi kebudayaan. Ada yang disebut dengan lulo dansa. Jadi itu lulo dipadukan dengan dansa dulu sama Belanda. Ada Lulo dansa. budaya Eropa. Iya, iya. gitu yang Barangkali masuk. Ibu Mika tahu ceritanya, ya kan? Kemudian zaman Jepang juga ternyata lulo ini bisa bertahan dalam proses yang disebut dengan akulturasi. Ada yang disebut dengan lulo patabe. Kemudian pada periode berikutnya kita tahu ada yang disebut dengan lulo Wolhof. Itu seorang kontrol di kota Kendari ini. Gagasannya itu menciptakan lulo dengan kerasnya sendiri. Kemudian muncul yang disebut dengan lulo berbagai macam lulo kreasi, ya kan? Bahkan sekarang itu berkembang lulo pojopo sebelumnya lulo late-late, lulo dinukatuka, lulo 1 2 3 apa semua macam-macam. Iya. Ya kemudian berkaitan dengan pertanyaan Ibu tadi, perlu ada kesadaran dari masyarakat Tolaki sendiri untuk melakukan sesuatu, kemudian menanamkan dalam dirinya, kemudian bahkan menjadi pelaku tentang bagaimana sebenarnya kebudayaan saya memberikan pasitaka atau teladan atau contoh bagaimana tentang budaya dia supaya dikenal orang, karena yang bisa mensosialisasikan kebudayaan kita adalah kita sendiri. Selain itu kan peran dari perguruan tinggi dalam hal riset apa semua itu terbatas. Kemudian perlu ada kebijakan, Mbak. Nah, ini yang menjadi kewenangan pemerintah. Seharusnya di sini ada dari Dignas atau pemerintah supaya sharingnya bagus. Bisa kita berikan masukan meskipun di dalam kurikulum 2013 ini saya akan kurikulum muatan lokal itu seharusnya harus ada. Bukan hanya persoalan bahasa yang harus dimuat dalam kurikulum menurut saya, itu adalah budaya dan bahasa. Nah, supaya itu terintegrasi. Supaya salah satu contoh saya waktu ke Jogja, itu anak SD meskipun tinggal di kota di Sleman, itu guru-gurunya itu mengajar pakai bahasa Jawa, ya kan? Nah, persoalan kan nanti ini yang menjadi masalah. Kemudian yang harus dilakukan adalah sosialisasi kepada generasi kita, betapa pentingnya menghidupkan budaya-budaya yang positif, berpikir positif tentang kebudayaan kita, ya kan? Tetapi yang harus dihindari adalah berpikir etnosentrisme bahwa budaya saya lebih tinggi daripada budaya yang lain, kemudian budaya orang lain. Kemudian tentang budaya juga makanan itu adalah budaya. Kemudian perlu yang disebut dengan semacam peran lembaga adat ini perlu ditingkatkan supaya betul-betul dirasakan oleh masyarakat secara umum dan ada kebijakan-kebijakan. Contohnya, ya sekarang yang menjadi kendala dalam masyarakat Tolaki dan justru karena kebudayaan itu sebenarnya adalah sangat beragam dalam hal membesara. Itu masih ada perbedaan-perbedaan meskipun lembaga adat sudah ada upaya-upaya untuk melatih para juru bicara, tolea pembicara. Bahkan saya biasa dengan Ibu Mike itu menjadi pemateri bagaimana meskipun saya minta maaf ini umur saya dulu orang bilang ini Pak Basrin masih muda, orang ngomongnya kayak orang dewasa, bukan seperti itu karena ya barangkali ini saya banyak berguru dengan Ibu Mike dengan orang-orang tua kita. Jadi generasi Tolaki sekarang itu harus peduli dengan dirinya, harus ingin tahu bagaimana identitas kebudayaan orang Tolaki. Baik, kita tahan dulu. Kita akan mendengarkan dulu salah satu aspirasi dari penelpon kita. Halo, assalamualaikum. Halo, selamat malam. Baik, terputus.
Sebelum saya kembali ke Pak Basrin, saya akan ke Ibu Mika. Salah satu hal yang cukup menarik seperti yang dikatakan oleh Pak Basrin adalah bagaimana meningkatkan komunikasi dari masyarakat Tolaki sendiri untuk betul-betul meningkatkan kebudayaannya agar tidak tergerus dengan modernisme seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Basrin. Lembaga adat sendiri dalam menjadi mediasi untuk seluruh masyarakat adat Tolaki, memberikan sebuah mediator misalnya untuk ke lembaga-lembaga tertentu, memberikan komunikasi agar bisa mengembangkan ini sendiri, seperti apa? Ya, terima kasih. Jadi sebelum kami menjawab pertanyaannya, yang sangat memprihatinkan sekarang ini, saya sebagai ketua lembaga adat di Kota Kendari, yang paling yang sangat memprihatinkan masa ini ialah bahasa. Saya merasa bahasa Tolaki ini, kalau kita tidak ada solusi untuk bagaimana cara metodenya untuk melestarikan, betul. Saya khawatir 5-6 tahun sudah akan hilang. Karena anak-anak yang orang tuanya notabene Tolaki Mbuerere, ya. bapak ibu orang Tolaki, Ya. tidak ada campuran, tidak bisa sama sekali bahasa Tolaki. Betul sekali. Dan ini sangat Gambaran tergerusnya ya. pokoknya saya sering sekali, sehingga saya pernah mengatakan, kalau kamu tidak bisa bahasa Tolaki, jangan masuk di rumah saya. Lain kali kalau datang belum bisa bahasa Tolaki, cuma sampai di garasi, jangan masuk dalam rumah. Karena apa? Ayah ibumu orang Tolaki. Kenapa tidak bisa bahasa Tolaki? Kenapa bahasa Tolaki? Justru saya bilang sama mereka, ya maaf, saya ada satu contoh soal putra putri Bapak Edi Mokodompit. Lahir bukan di Kendari, besar di luar negeri, tapi mereka bisa bahasa Tolaki dengan tata cara meiro pada orang tua. Itu saya selalu mengatakan pada beliau, contoh itu. Ada salah satu tokoh Sulawesi Tenggara. Ya. Mereka besar di luar negeri, lahir bukan di daerah Kendari, tapi bahasa Tolakinya bagus. Dan bukan cuma bahasa Tolaki sembarang, tapi sangat meiro, sangat mengetahui bagaimana mereka harus bertutur kata dengan orang tua, dengan teman-temannya. Dengan kata lain, jadi kata lain memang harus orang tua yang berperan. Iya, betul. Mengapa bisa begitu? Karena orang tuanya sangat berperan. Bagaimana menanamkan bahasa itu kepada anak-anak. Nah, ini sebenarnya yang menjadi salah satu Kendala. perhatian untuk kita semua, utamanya yang ada kepedulian terhadap salah satu budaya Indonesia, kekayaan Indonesia itu bahasa. Karena ini suku Tolaki adalah salah satu kekayaan bangsa Indonesia. Betul. Bahasa Tolaki adalah salah satu kekayaan budaya bangsa Indonesia. Hilang bahasa, hilang bangsa. Betul. Ya toh? Kenapa ada bangsa? Karena ada bahasa. Kenapa ada suku? Karena ada bahasa. Betul. Nah, apabila suku bahasa Tolaki ini hilang, maka suku Tolaki akan menghilang. Namun orangnya ada. Iya. Ya toh? Iya, iya. Namun orangnya ada, tapi karena bahasanya sudah hilang, orang tidak akan mengenal lagi mana suku Tolaki. Akhirnya kedepannya kehilangan identitas. jadi- Sangat penting sekali. ya. Berarti intinya bahwa Ya. memang masyarakat Tolaki itu sendiri yang harus mengembangkan Inilah yang budayanya. perlu kita carikan solusinya. Iya. Bagaimana Mulok yang kita sudah tahu selama ini sudah berapa tahun, tapi tidak menghasilkan. Berarti kita harus mencari solusinya, metode dengan kurikulum yang harus dicari. Bagaimana caranya supaya anak-anak kita ini bisa dan mau menggunakan bahasa Tolaki, namun hanya sedikit. Baik, Ibu. Sayang sekali kita terbatas waktu. Sebelum kita tutup ini, ada sedikit dari Pak Basrin mengenai perkembangan budaya Tolaki. Yang pertama, statement saya berupa pesan leluhur kita. Inae kosara, Ya. ie pine sara, ine alias sara, ie pine kasara. Artinya siapa yang tahu adat, dia akan dihormati, dijunjung tinggi. Ya. Sebaliknya siapa yang tidak tahu adat, maka akan dikasari, diturunkan derajatnya. Sisihkan. Kemudian dalam bahasa Tolaki, leundo, topoko wose isarando, topoko lako isarando, hoho windo. Leundo tope ronga-ronga wangu i wonuando, Tolaki konawe, ronga mekonga. Terima kasih. Baik. Dari Pak Sabri, untuk generasi muda Tolaki? Saya harapkan semua generasi muda di sini, di Kendari atau Sulawesi Tenggara, artinya supaya kita bisa memelihara, melestarikan nilai-nilai budaya kita. Baik. Sedikit dari Ibu Mika. Ya. Marilah kita mencintai diri kita
Dengan mencintai diri kita berarti kita mencintai di mana kita berada, di mana lingkungan kita, bagaimana identitas kita. Marilah kita menghargai diri kita dengan menghargai bahasa Tolaki, budaya Tolaki, berarti juga menghargai bangsa Indonesia, kebudayaan Indonesia. Baik, terima kasih untuk Pak Basrin, Pak Muhammad Sabri dan juga Ibu Mika sekali lagi untuk memberikan kita wawasan mengenai kebudayaan suku Tolaki. Pemirsa, demikian tadi dialog forum publik mengenai identitas dan perubahan kebudayaan dari suku Tolaki. Semoga saja dapat memberikan kepada Anda wawasan. Perbedaan tidak lagi menjadi sebuah halangan untuk bersatu, namun menjadi sebuah kekayaan yang patut kita jaga dan kembangkan. Saya Sulpriya Rahmin, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.